got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys in the block. Apa saja peninggalannya? 1. Istana Merdeka. 2. Museum Fathahillah. 3. Stasiun Tanjung Priok. Istana Merdeka. Gedung Istana Merdeka juga menjadi salah satu bangunan peninggalan Belanda yang masih digunakan. Sekarang bangunan ini dijadikan sebagai tempat tinggal presiden beserta keluarganya. Bangunan yang didominasi warna putih dan ditopang oleh pilar-pilar besar ini dibangun oleh seorang Belanda bernama J.A. van Braam pada 1796 dan dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya, bangunan ini menjadi saksi bisu penandatanganan Persetujuan Linggarjati pada 25 Maret 1947. Kemudian dilanjutkan pada tahun berikutnya sebagai lokasi dilakukannya pertemuan antara Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Hatta dengan Letnan Gubernur Jenderal Belanda Hubertus J. van Mook. Museum Fathahillah. Dalam riwayatnya, Kota Tua merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda dan seluruh aktivitasnya berpusat di sana. Salah satu bangunan yang masih digunakan sampai sekarang dan berada di Kota Tua adalah Museum Fathahillah. Melansir artikel bertajuk Pelestarian Bangunan Kolonial Museum Fathahillah di kawasan Kota Tua, Jakarta, diketahui bahwa museum ini mulai dibangun pada tahun 1620. Namun, gedung tersebut kembali diperluas dan dijadikan gedung termasyhur milik Batavia pada tahun 1710. Stasiun Tanjung Priok. Stasiun Tanjung Priok adalah salah satu stasiun termega yang ada di Jakarta. Salah satu bangunan peninggalan Belanda ini dibangun pada tahun 1914 saat masa kepemimpinan Gubernur Jenderal F.A. Idem-Broek. Mengutip dari laman resmi KAI, Stasiun Tanjung Priok lahir dari tangan dingin seorang arsitek Staatspoorwegen atau SS, perusahaan kereta api negara Hindia Belanda, yaitu C.W. Koch. Pembangunan bangunan ini melibatkan 1.700 tenaga kerja dan diresmikan pada tanggal 6 April 1925. Dampak-dampak kedatangan bangsa Barat. Bidang sosial, kedatangan bangsa Barat ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 3G memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebaran agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Paperius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Di samping penyebaran agama Katolik, agama Kristen Protestan juga turut terbesar di Indonesia. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenalkan pada mata uang di masa refleks, menjalankan kebijakan sistem sewa tanah. Diperkenalkannya uang kertas dan logam mendorong munculnya perbankan modern di Hindia Belanda. Salah satunya adalah De Javasche Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali dan didirikan di Batavia pada tahun 1828. Bidang budaya. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara memengaruhi kebudayaan bangsa Indonesia. Pengaruh tersebut mulai dari kosakata bahasa, musik, seni tari, pakaian, arsitektur, hingga cara berpikir. Dampak dalam bidang budaya yang pertama adalah adanya kata-kata serapan. Kamu bisa lihat kata-katanya di bawah ini. Bidang politik. Pada masa pemerintahan kolonial, kekuasaan kerajaan di Nusantara menurun karena adanya intervensi dari pemerintah kolonial. Lewat Divide et Impera, politik adu domba. Melalui Divide et Impera,
Pemerintah kolonial Belanda berhasil memengaruhi penguasa-penguasa di daerah untuk tunduk terhadap kekuasaannya.